Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Firda Rahma dengan NIM 120205082. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kegiatan praktikum disertai dokumentasi dari praktikum yang telah saya lakukan. Di sini saya melakukan praktikum tentang identifikasi senyawa basa. Lalu yang selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama untuk mengetahui cara membuat indikator basa dari bahan alami yaitu kol ungu. Lalu yang kedua untuk mengetahui sifat asam basa suatu zat dengan menggunakan indikator alami. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat-alat yang saya gunakan yakni ada panci, talenan, pisau, serta saringan. Untuk bahan-bahannya di sini saya menggunakan kol ungu sebagai bahan alami dari indikator basa. Lalu untuk mengetahui asam basa dari suatu zat, saya menggunakan indikator alami, yaitu ada air garam, air sabun, air jeruk nipis, air kapur, serta cuka. Lalu selanjutnya prosedur percobaan. Di sini saya akan menyertai dokumentasi dari prosedur percobaan. Langkah-langkah atau prosedur dalam praktikum identifikasi senyawa basa antara lain: yang pertama, potong kol ungu berbentuk kecil-kecil. Lalu yang kedua, masukkan air ke dalam panci, lalu masak hingga mendidih. Yang selanjutnya yaitu setelah air di dalam panci mendidih, masukkan kol ungu ke dalam air mendidih tersebut. Lalu yang keempat, kol ungu dipanaskan hingga 10 menit. Setelah 10 menit, matikan kompor. Lalu yang keenam, saring ampas kol ungu. Lalu yang ketujuh, setelah disaring akan terbentuk cairan berwarna ungu kehitaman. Lalu yang kedelapan, campur indikator ke dalam masing-masing larutan, yakni larutan air garam, air sabun, air jeruk nipis, air kapur, dan cuka. Setelah larutan-larutan tersebut dicampur dengan indikator kol ungu, maka akan bereaksi, yakni berubah warna dari masing-masing larutan tersebut. Seperti air garam berubah menjadi warna biru tua, lalu air sabun berubah menjadi warna kuning kehijauan, air kapur berubah menjadi warna kuning kehijauan juga, air jeruk nipis berubah menjadi warna merah muda, lalu cuka berubah menjadi warna merah muda pekat. Selanjutnya setelah melakukan percobaan, maka saya mendapatkan data pengamatan, yakni dari bahan yang diuji yaitu ada air garam, air sabun, air jeruk nipis, air kapur, serta cuka. Setelah bahan-bahan yang diuji ini dicampur dengan indikator kol ungu, maka akan menghasilkan air garam menjadi warna biru tua. Sifat larutan tersebut yakni netral. Lalu air sabun berubah warna menjadi kuning kehijauan, sifat larutan tersebut menjadi basa. Lalu air jeruk nipis berubah warna menjadi merah muda pekat, memiliki sifat asam. Air kapur berubah warna menjadi warna kuning kehijauan yang memiliki sifat basa. Lalu cuka berubah warna menjadi warna merah muda pekat. Di sini cuka tersebut memiliki sifat asam. Lalu selanjutnya yakni pembahasan. Pada praktikum kali ini membahas mengenai identifikasi senyawa basa dari bahan alami. Indikator alami yang saya gunakan adalah ekstrak dari kol ungu untuk membuktikan bahwa bahan alami dapat dijadikan sebagai indikator basa. Ketika saya mencampurkan indikator alami dengan larutan asam atau basa, terjadi perubahan warna yang berbeda dari warna asli. Ini berarti terjadi kesetimbangan ketika ditambahkan atau dikurangi ion H+. Berdasarkan percobaan di atas, dengan menggunakan indikator kol ungu, larutan yang bersifat asam akan berubah menjadi warna merah muda pekat, yakni air jeruk nipis dan cuka. Sedangkan larutan yang bersifat basa akan berwarna kuning kehijauan, yaitu air sabun dan air kapur. Sedangkan air garam bersifat netral karena berubah menjadi warna biru tua. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan dari percobaan yang telah saya lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, indikator alami dapat dibuat dengan cara mengambil ekstrak dari tanaman yang dijadikan indikator asam basa, yaitu kol ungu. Lalu yang kedua, cuka dan air jeruk nipis bersifat asam.
karena setelah ditetesi dengan indikator alkohol ungu menghasilkan warna merah muda pekat. Lalu yang ketiga, air sabun dan air kapur bersifat basah karena setelah ditetesi dengan indikator alkohol ungu menghasilkan warna kuning kehijauan. Lalu yang terakhir, air garam bersifat netral karena setelah ditetesi dengan indikator alkohol ungu menghasilkan warna biru tua. Lalu yang terakhir, di sini terlampir daftar pustaka. Baiklah, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.